Dan sekarang hari Jumat, waktu yang beruntun di hari jam pertama dan sekarang jam ke-3-4 ya. Kalau kemarin jam 1-2, sekarang jam 3-4. Nah, kemarin proses pembuatan video untuk proses pembelajaran kalian dengan kegiatan presentasi sudah berjalan dengan sangat baik, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada proses tetap pada topik mobilitas, tetapi dengan kelompok yang lain. Nah, mungkin ada nanti beberapa kelompok yang menyajikan tentang pluralitas dan integritas. Nah, review kembali tentang proses kegiatan yang kemarin, mereka sudah menyajikan terkait dengan mobilitas, faktornya, penghambat dan pendorong, dan lain sebagainya. Jadi hari ini mungkin dengan metode dan penyajian yang berbeda dari kelompok yang lain, tetapi tidak mengurangi daripada semangat mereka untuk menampilkan apa yang mereka sudah sajikan di dalam tugas berkelompok. Ya, untuk tidak menghambat waktu, maka hari ini Ibu sajikan kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 dan yang lainnya silakan menyimak dengan baik. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dayu Dewi dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menampilkan PowerPoint yang berjudul Mobilitas Sosial. Namun sebelum kami memulai penampilan PowerPoint, ada baiknya kita memanjatkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, langsung saja kita ke perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Alisha Anulia Putri Sumantra, nomor absen 33 sebagai moderator. Saya Putu Devana Jenya Putra, absen 18. Saya Dekomang Indira Putri Maswari, absen 31 sebagai pengelola materi pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Perkenalkan, nama saya Lima Devita Anusia Astama, nomor absen 32 sebagai pengelola materi menjelaskan dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Perkenalkan, nama saya Yudhina Sendiri, nomor absen 34 sebagai pengelola materi yaitu menjelaskan tentang skala nasional mobilitas sosial. Dan perkenalkan juga teman kami yang sedang berhalangan hadir hari ini yaitu Igede Jona Adinata, absen 38 sebagai pembawa materi pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Baik, itu dia perkenalan dari kami. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi kami. Isi dari materi kami yaitu pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, cara dan saluran mobilitas sosial, faktor pendorong dan faktor penghambat dari mobilitas sosial, dan dampak positif dan dampak negatif dari mobilitas sosial. Mari kita simak video di atas. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Nyoman Alisha Anulia Putri Sumantra, nomor absen 33. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang mobilitas sosial. Baiklah, izinkanlah kami untuk memaparkan materi yang ada di PowerPoint ini. Om Swastiastu. Kenalkan, yang pertama, saya akan menanyakan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial yang akan dijelaskan oleh Indira. Kepada Indira, dipersilakan. Yang pertama, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dekomang Indira Putri Maswari, nomor absen 31. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai apa itu mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang artinya banyak bergerak atau mudah dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dan kata sosial berarti seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya yang dapat mengubah status seseorang dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menyebutkan dan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial,
Yang pertama, ada mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya yang sederajat. Kedua, ada mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya yang tak sederajat. Bentuk mobilitas jenis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas dan ke bawah. Mobilitas sosial vertikal ke atas adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu kelas sosial ke kelas sosial yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan mobilitas sosial vertikal ke bawah adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu kelas sosial ke kelas sosial yang lebih rendah daripada sebelumnya. Ketiga, ada mobilitas sosial geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah yang lainnya yang tanpa disadari dapat mengubah status sosial seseorang tersebut. Keempat, ada mobilitas sosial antar generasi adalah perpindahan suatu status seseorang yang melibatkan dua generasi atau lebih. Yang kelima adalah mobilitas sosial intragenerasi adalah mobilitas yang dialami oleh seseorang dalam satu generasi. Om Santi 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 Om. Yang kedua, saya akan menanyakan mengenai cara dan saluran yang ada di mobilitas sosial dan akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah, dipersilakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputi Namita Kesaudewi, nomor absen 34, kelas 8B. Hari ini saya akan presentasikan menjelaskan cara dan saluran mobilitas sosial. Cara-cara mobilitas sosial yaitu 1. Perubahan standar hidup, 2. Perubahan tempat tinggal, 3. Perubahan tingkah laku, 4. Pernikahan, 5. Bergabung dengan organisasi tertentu. Saluran mobilitas sosial 1. Pendidikan, 2. Organisasi ekonomi, 3. Organisasi politik, 4. Organisasi prostitusi, 5. Lembaga keagamaan dan angkatan bersenjata. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Baik, yang ketiga, saya akan menanyakan mengenai faktor penghambat dan faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yang akan dijelaskan oleh Jonaya. Kepada Jonaya, dipersilakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Adinata, nomor absen 38. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor penghambat mobilitas sosial dan pendorong mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Pertama adalah situasi politik, yang kedua adalah pertumbuhannya penduduk, yang ketiga adalah status sosial, yang keempat adalah keadaan ekonomi. Selanjutnya adalah faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah diskriminasi ras dan agama, yang kedua adalah diskriminasi kelas, yang ketiga adalah kemiskinan, yang keempat adalah perbedaan jenis kelamin, yang kelima adalah pengaruh sosialisasi kelas sosial. Oke, sekian dari presentasi saya. Om Santi 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 Om. Yang keempat, saya akan bertanya mengenai dampak positif dan dampak negatif dari adanya mobilitas sosial yang akan dijelaskan oleh Gita. Kepada Gita, dipersilakan. Berikut saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Dampak positif dari mobilitas sosial yaitu berusaha untuk maju, meningkatkan integrasi sosial, dan mempercepat perubahan sosial. Dampak negatif dari mobilitas sosial yaitu menimbulkan kecemasan dan ketegangan, merenggangnya hubungan, menimbulkan pertentangan dan konflik pribadi, menimbulkan konflik antar kelas, menimbulkan konflik antar kelompok, dan menimbulkan konflik antar generasi.
Santi O. Berikut adalah video dokumentasi kelompok saya. Next. Baik, itu dia penjelasan dari kelompok saya mengenai mobilitas sosial. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan para Santi. Om, Santi, Om. Tetap tertib ya. Nah, jadi kita sudah melihat penampilan temannya kalian tadi. Untuk komentar tetap nanti ya. Jadi sangat bagus sekali. Nah, ada pun beberapa tadi kalau ada gambar harusnya dijelaskan ya. Yang berikutnya kalau misalnya ada gambar, penayangan gambar, mohon dijelaskan secara manual ya, karena di videonya itu tidak ada ya. Nah, untuk mempercepat waktu maka kita akan menampilkan penampilan yang selanjutnya. Sebelumnya mereka persiapan dulu, silakan mempersiapkan dulu, dan ibu akan mau bertanya dulu, berkeliling terkait dengan mereka yang sudah menyajikan tadi. Siapa yang tampil tadi? Ya, yang tampil tadi ini ya. Nah, sekarang ibu mau tanya bagaimana persiapan kalian pada saat menyajikan semua sampai hari sekarang? Persiapannya sangat lancar dan juga tidak ada hambatan, tetapi ada sedikit kendala soalnya jurnal itu tiba-tiba tidak terhalang hadir hari ini karena ada acara. Ya, berarti walaupun ada kendala, tetap kalian bisa menyajikan sesuai dengan waktu, gitu ya. Dan pada saat pembuatan video, apakah ada kendala pada saat berinteraksi? Mungkin coba siapa yang tidak ada? Ini kemarin kan sempat sakit ya, sudah sehat sekarang? Ya, untungnya saya sudah sehat. Dari BB membutuhkan waktu sekitar seminggu, Ya. sekitar 8 hari untuk sekalian pemulihannya. Ya. Saya bersekolah itu di hari Jumatnya, tapi untuk beberapa ada video itu ada yang diulang. Ya. Ya. Sangat luar biasa ya. Ya, Walaupun untungnya dalam kondisi lancar. sakit ya, untung lancar. Nah, siapa lagi anggotanya tadi? Ya, bagaimana kemudian tanggapan dari teman yang lain? Tanggapan dari teman yang lain. Nah, untuk yang kemarin sudah tampil, bagaimana penampilannya tadi? Penampilannya bagus, tapi salah satu dari anggotanya nggak dapat bagian ya. Dapat bagian buat menjelaskan. Tapi penampilannya udah bagus. Jadi penampilannya sudah bagus. Poinnya juga udah bagus. Pertanyaannya Ratna adalah ada salah satu pemulanya. Anggotanya nggak dapat bagian. Nah, gimana? Siapa yang mau menjawab? Ya, coba dijawab. Maaf, sudah saya Devan itu sebagai asisten moderator, jadi dia membantu saya seperti membuat PowerPoint, meringkas materi, dan menyimpulkan materi. Berarti semua sudah dapat bagian, cuman pada saat menampilkan tampil tidak ada. Ya. Kemudian menurut dia coba, bagaimana penampilan teman tadi? Tadi kalau itu sedikit beda dengan kemarin. Kalau kami pure hanya tulisan dan kami menjelaskan sendiri. Kalau itu video, ya menurut saya lebih jelas penjelasannya. Oh ya. Kalau menurut Elia, kalau milik Elia kemarin hanya ada dengan kami membaca materi gitu. Kalau ini kan hafal, jadi lebih bagus dalam menyampaikan materi, suaranya terdengar. Lebih terdengar ya. Ya, itu mungkin bisa dipergunakan untuk masukan kelompok yang lain, mana yang bisa dipilih. Makanya beraneka ragam dari masing-masing kelompok menyajikan dengan model yang berbeda. Kemudian satu lagi, nah ini, bagaimana menurut saya penyampaian materi dari kelompok 3 cukup jelas. Konsep dari penyampaiannya juga menarik. Ya, sangat luar biasa anak-anak bilingual, baik dalam menanggapi, memberikan respon dan kerjasama, itu yang Ibu salut. Mereka saling mendukung, ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita menyaksikan penampilan yang berikutnya, mari kita berdoa dulu supaya tidak ada kendala lagi ya, tidak ada kendala lagi Dan maka
sekalian yang menyaksikan penampilan temannya mohon diam, jangan bergerak, jangan berisik ya. Dan kemudian jikalau nanti ada melihat sesuatu yang lucu ya, nanti ketawanya di belakang saja ya. Silakan, sudah? Berapa orang yang hadir? 3 orang lagi, 3-nya nggak bisa. Ya, silakan, silakan dulu maju. Nah, sambil menunggu maju dulu. Saya kesini dulu sebentar. Selamat pagi. Ini adalah yang tercapek. Coba, mau jadi apa? Slide. Iya, di balik layar. Jadi inilah sosok di balik layar yang sudah presentasi kemarin, yang sibuk menyiapkan semuanya. Ya, selamat bekerja ya. Ya, mari silakan. Silakan lanjutkan. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok pembuatan PPT, yaitu yang materi kami sampaikan mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nah, di sini saya bernama Igede Hatiawan, nomor absen 6. Perkenalan, nama saya Isyar Binat Satyana Satyasa, nomor absen 8. Perkenalan, Saatnya pergantian jam ke-4. Nomor absen 11. Ada 3 lagi teman kita yang berhalangan hadir, yaitu bernama Igede Darwin Mahesa Putra, nomor absen 5, dan Igede Darwin Mahesa Putra, nomor absen 5, Igede Talenta Saputra, dan Maida Kuntoro Putri, nomor absen 26. Nah, baik, kami akan memulai untuk menayangkan PPT yang telah kami buat. Nah, jadi di sini PPT kami itu pada bagian bab 2, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, di sini dapat dilihat nama-nama anggota dari kelompok kami. Nah, di sini kami mempresentasikan mengenai materi pluralitas masyarakat Indonesia. Pada materi ini terdapat poin-poin. Terdapat 6 poin, yaitu yang pertama poin A, perbedaan agama, poin B, perbedaan budaya, poin C, perbedaan suku dan bangsa, poin D, kualitas penduduk dan pergerakan nasional, poin E, perbedaan pekerjaan, dan poin F, potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Ulang dulu. Nah, di sini materi yang kami sampaikan yaitu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Poin-poin yang terdapat yaitu poin A, perbedaan agama, poin B, perbedaan budaya, poin C, perbedaan suku dan bangsa, poin D, kualitas penduduk dan pergerakan nasional, poin E, perbedaan pekerjaan, dan poin F, potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas berasal dari kata plural dalam bahasa Inggris yang berarti jamak. Sedangkan pluralitas yaitu berarti kebanyakan. Nah, jadi pluralitas masyarakat Indonesia yaitu artinya kebanyakan masyarakat Indonesia atau keberagaman yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman yang dimaksud di sini yaitu keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman ras, keberagaman agama, keberagaman pekerjaan, dan lain-lain yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang bersifat plural. Nah, mengenai itu, pluralitas masyarakat Indonesia yaitu dalam pluralitas masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama-tama terdapat mengenai perbedaan agama. Nah, perbedaan agama di sini yaitu dimaksud yaitu keberagaman agama yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman agama itu yaitu dalam masyarakat Indonesia terdapat 6
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agama Islam. Agama Islam adalah agama yang sudah banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Pada sensus tahun 2010, sebanyak 80,2% masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Agama Islam diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Umat Islam juga memiliki hari raya penting yang dirayakan setahun sekali, contohnya Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Saya akan menjelaskan tentang agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia pada masa kolonial Belanda sekitar abad Kristen Protestan berkembang pada masa kolonial. Saya akan menjelaskan tentang agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia pada masa kolonial Belanda sekitar abad 16. Pada abad 20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat dan ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti wilayah Barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Berikut adalah agama Kristen Katolik. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534 antara tahun 1546 dan 1547. Pelopor misionaris Kristen Franciscus Xaverius mengunjungi pulau itu dan membaptis ribuan penduduk setempat. Selanjutnya, para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia. Hari raya umat Kristen Katolik adalah hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Katolik memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati, misalnya Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari pentingnya agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Raya Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai tradisi dan upacara keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga kini. Itu ada agama Buddha. Terjadi bersamaan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu tempat di dalam studi agama Buddha di Asia Tenggara. Beberapa upacara keagamannya yaitu Hari Raya Waisak dan Bulan. Selanjutnya adalah agama Konghucu. Agama Konghucu diperkirakan yang diduga dibangun pada abad ke-13. Kelenteng Talang di Cirebon yang diperkirakan dibangun pada abad ke-15 dan Kelenteng Jindayan di Jakarta yang diperkirakan dibangun pada abad ke-17. Umat Konghucu memiliki banyak hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek yang merupakan tahun baru umat Konghucu, dan Cap Gomeh yang merupakan upacara sembahyang kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih dan memulai kehidupan baru. Halo teman-teman semua. Nah, di sini saya akan ada perbedaan agama, perbedaan budaya. Perbedaan budaya. Menurut Kunjayaningrat pada tahun 1996 menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang dimana merupakan
bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau kekal. Culture merupakan kata asing yang berasal dari kata bahasa Latin yaitu color, yang berarti mengolah, mengerjakan atau bertani. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, culture berkembang menjadi daya payah atau daya usaha atau tindakan manusia yang mengolah tanah ataupun mengolah alam. Nah, terdapat atau tiga jenis, yaitu tiga jenis dari budaya menurut ahli atau menurut sosiologi yang bernama J.J. Hunekman atau J.J. Hunekman. Nah, yaitu yang pertama yaitu gagasan atau wujud ideal. Gagasan atau wujud ideal merupakan atau salah satu jenis dari kebudayaan yang dimana merupakan sifatnya itu abstrak atau tidak nyata, atau posisi dari gagasan ini yaitu berada pada pola pikir manusia. Yang kedua yaitu aktivitas atau tindakan. Aktivitas atau tindakan merupakan salah satu jenis dari kebudayaan yang dimana suatu tindakan berpola dari manusia itu sendiri dalam masyarakat, atau disebut juga dengan sistem sosial. Nah, sistem sosial di sini yaitu merupakan aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi. Nah, yang ketiga yaitu artefak atau karya. Artefak atau karya merupakan jenis dari kebudayaan yang dimana wujudnya yaitu berupa fisik. Wujudnya berupa fisik yang dimana merupakan hasil dari suatu aktivitas ataupun perbuatan, sehingga artefak ini yaitu dapat kita raba ataupun kita rasakan atau dapat kita pegang. Yaitu perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bermigrasi dan tersebar di beberapa pulau di Nusantara. Migrasi ke luar negeri. Bagaimana interaksi antara berbagai suku bangsa di Indonesia? Sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan baik sektor formal maupun non formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta. Para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Selanjutnya di sini yaitu yang E, peran dan fungsi keragaman budaya. Pada peran dan fungsi keragaman budaya, yaitu keragaman budaya dapat berperan dan berfungsi yang pertama sebagai daya tarik bangsa asing, yang kedua untuk mengembangkan budaya nasional, yang ketiga tertanamnya sikap toleransi, dan yang keempat mendorong inovasi kebudayaan. Nah, ini ada beberapa buku dokumentasi kami dalam membuat PPT. Nah, baik teman-teman semua, itu tadi PPT yang telah kami yang telah ditayangkan. Kami akhiri dengan para masati. Om Santi Santi Santi.
tetapi keunikan-keunikan yang ditampilkan oleh kelompok ini sudah berhasil kita saksikan hari ini. Nah, kita sebelumnya dari kalian beberapa yang melihat kejanggalan dan keunikan justru itu asik ya. Nah, sekarang aku mau bertanya dulu, apakah kalian di dalam pembuatan PowerPoint ini merasa happy, senang atau bahagia? Ada senangnya, ada senangnya, ada tertekannya, karena harus menyelesaikan target. Nah, sekarang ibu fokusnya ke sini nih. Coba, namamu siapa? Namamu siapa? Coba yang lain diam. Namamu Radit ya. Radit, kenapa kalau saat pembuatan video Kak Radit mau nangis rasanya? Tapi dia bagus ya. Coba yang lain gimana? Radit, happy? Sampai basah. Coba berarti kali ini keringatnya basah. Nah, ini adalah permulaan untuk kalian mengasah diri ya. Kalau sekali kalian berdiri di sini, walaupun dengan berkeringat, kalau dulu orang berkeringat memperjuangkan bagaimana bangsa kita bisa merdeka ya. Nah, sekarang kalian berdiri perlahan-lahan memperjuangkan bagaimana saya nanti bisa merdeka untuk membentuk sebuah negara yang bagus, kan begitu ya. Hari ini kalian sudah menampilkan sesuatu yang baik ya. Berbeda, ini sampai keringat loh, sampai berkeringat ya. Jadi intinya kalian tertekan karena apa? Dikejar waktu mungkin ya. Terima kasih atas jawabannya ya. Nah, jadi itu kemudian yang ada beberapa anak yang miring-miring juga videonya, enggak apa-apa, kesalahan teknis ya. Nah, mari kita beri tepuk tangan untuk pembuatan video ini. Jadi hari ini adalah, ada lagi yang mau maju? Mengingat waktunya, kita waktunya sampai jam berapa istirahat? 10.10. Nah, karena waktunya hampir mendekati istirahat, jadi kita cukup dua ini lagi berapa menit? 20. Oh, lagi 20 menit. Apa kira-kira bisa? Bisa. Oke. Berarti hari ini kita ada 3 video. Yang satu lagi videonya tentang apa? Tentang apa? Integritas atau konflik. Nah, ini adalah tentang konflik ya. Silakan saksikan di pos nanti pada saat mereka menyajikan lebih keras lagi ya. Jika perlu yang silakan. Ya belum. Nah, kita sekarang melanjutkan ke kelompok 3 yang berbicara terkait dengan konflik dalam kehidupan sosial. Kemudian ada integrasinya lagi. Baik, kita mulai saja supaya melihat penampilan mereka presentasi. Nah, ini adalah penampilan yang ketiga di hari ini dengan menyajikan presentasi utuh ya. Dan Ibu harapkan ketika kalian presentasi utuh, maka kalian bisa berdiri di samping-samping dan sajikan dengan suara dan modulasi yang bagus. Ya, semangat kalian. Silakan. Om Swastiastu. Hari ini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gustiayu Widya Prajaputi. Perkenalkan, nama saya Gusti Murabi Chandra Wibawa, absen 10. Perkenalkan, nama saya Ika Dewa Yudhika, absen 23. Perkenalkan, nama saya Regina Janisa Utami, absen 24. Perkenalkan, nama saya Madalena Marendra, absen 25, kelas dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Dewa Kusari Wijaya, nomor absen 39. Baik, sekarang saya mulai. Yang pertama tentang pengertian konflik akan dijelaskan oleh Bayu. Pengertian konflik dalam MBBI, konflik sebagai percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Menurut Robert